Wabah corona membuat resah. Bagaimana tidak, virus ini tidak kenal kelas ekonomi, rakyat, dan pejabat yang berjatuhan terjangkit. Dan saat ini, berdiam di rumah bersama keluarga menjadi pilihan terbaik untuk menjaga diri. Bukan isolasi ataupun karantina wilayah, pemerintah memilih menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menghadapi penyebaran virus COVID-19. Langkah pemerintah dalam menghadapi wabah virus corona ditunggu rakyat Indonesia, terlebih bagi mereka yang tinggal di daerah merah seperti Jakarta dan Surabaya. Tarik ulur soal pentingnya karantina wilayah ramai di jagat maya. Seperti biasa, ada yang setuju dan tak setuju. Sejumlah wilayah bahkan nekat menerapkan karantina wilayah. Kota Tegal, Jawa Tengah salah satunya. Menggunakan istilah isolasi wilayah, pemangku kebijakan kota tersebut memasang beton penghadang di akses masuk kota Tegal. Pada hari ini kita akan melaksanakan isolasi wilayah. Saya menyerukan kepada seluruh Bapak Ibu Kepala Daerah, seluruh para gubernur, seluruh para bupati dan wali kota. Ayo kita bersama-sama mengisolasikan seluruh daerahnya masing-masing. Sayangnya kebijakan ini tidak dibarengi dengan solusi dan kompensasi bagi warga yang terdampak. Beberapa kali aksi protes dilakukan warga karena kebijakan isolasi wilayah ini berdampak pada perekonomian mereka. Kasih kami jalan keluar, Pak. Solusinya, kasih solusinya. Apa kasih pembagian sembako? Apa kasih kami apa? Kompensasi duit. Kasih tunjangan. Berapa tunjangan bu apa? Wis. Kami jualan nggak boleh. Keluar rumah nggak boleh. Di rumah kami kudu mangan, Pak. Hingga Jumat 3 April tercatat 1 pasien positif corona di Kota Tegal dan 1 pasien positif corona meninggal dunia. Isolasi mandiri juga dilakukan di kampung dan perumahan di berbagai wilayah. Virus corona mendadak menjadi momok yang menakutkan bagi warga. Tak sedikit warga memilih menutup permukiman mereka dan memperketat akses keluar masuk wilayah. Selasa 31 Maret, akhirnya Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan atas langkah pemerintah dalam menghadapi pandemi ini. Pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah PP tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini semuanya jelas. Para kepala daerah saya minta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang dan PP serta Kepres tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, diatur bagaimana negara melindungi warganya dari ancaman wabah penyakit. Mulai dari isolasi, karantina, dan pembatasan sosial berskala besar yang inilah akhirnya dipilih pemerintah dalam menghadapi penyebaran virus corona. Lantas apakah langkah ini sudah tepat dengan situasi sekarang? Kepada tim Delik, pakar hukum tata negara Refli Harun, banyak hal yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan menjalankan pembatasan sosial berskala besar. Karantina wilayah nggak begitu. Mau kaya, mau miskin, ya kan? Mau mampu, mau tidak mampu, harus dipasok kebutuhannya. Bahkan di situ dikatakan termasuk hewan piaraannya. Nah inilah yang saya kira menyebabkan pemerintah tidak mau menerapkan karantina wilayah. Selain memang besar kebutuhan yang harus disediakan, juga memang ada dampak sosial ekonominya. Sebelumnya memang jelas terlihat tarik ulur kebijakan daerah dan pusat dalam menghadapi penyebaran virus corona. Beberapa kepala daerah bahkan nekat memutuskan karantina wilayah yang sebenarnya merupakan kewenangan pemerintah pusat. Menurut saya tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terkesan hanya soal ancam-mengancam bahwa ini kewenangan kami. Sementara pemerintah daerah, oke, kewenangan Anda, tapi penduduk kami ini mau jadi korban kalau tidak di lockdown, kan gitu, tidak ditutup wilayahnya. Nah, sementara pemerintah pusat berpikir dampak makronya.
dampak makro misalnya kerusuhan ya, kemudian masalah sosial ekonomi. Tapi kalau kita balik lagi, itu semua menunjukkan pemerintah tidak siap dan antisipatif. Sementara itu saat meresmikan rumah sakit darurat COVID-19 di depan awak media, Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasannya mengapa tidak akan mengambil kebijakan lockdown. Menurut Presiden Jokowi, pembatasan sosial berskala besar merupakan pilihan yang tepat untuk Indonesia. Jokowi meyakini aturan menjaga jarak jika ditaati dapat mengurangi penyebaran COVID-19. Lockdown itu apa sih? Karena kita harus sama. Lockdown itu orang nggak boleh keluar rumah. Transportasi semuanya berhenti. Baik itu yang namanya bus, kendaraan pribadi, sepeda motor, kereta api, pesawat, semuanya berhenti semuanya. Kegiatan-kegiatan kantor semuanya dihentikan semuanya. Nah ini yang kan kita tidak mengambil jalan yang itu. Kita tetap aktivitas ekonomi ada, tetapi semua masyarakat harus menjaga jarak. Jaga jarak aman yang paling penting yang kita sampaikan sejak awal. Social distancing, physical distancing itu yang paling penting. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Indef, Afiliani memperkirakan dengan kondisi dan situasi saat ini, jumlah masyarakat miskin akan bertambah. Sulitnya mencari uang tentu sangat dirasakan, terutama bagi tukang ojek, sopir angkot, dan berbagai pekerjaan yang mendapat upah harian. Miskin kita tuh kan sekitar 25 juta. Tapi dengan kondisi saat ini, kemungkinan ada 70 juta orang yang tidak punya penghasilan tetap, itu menjadi menjadi dampak gitu. Ya biasanya mereka sehari-hari bisa mendapatkan untuk hidup, sekarang bisa jadi tidak mendapatkan gitu ya, karena dengan kondisi ini kan orang tidak ke pasar, orang tidak ke toko gitu. Nah, mungkin ini juga menurut saya harus yang diperhatikan untuk jaring pengaman tadi. Harus diakui pemerintah terlambat mengantisipasi penyebaran virus corona. Namun kini pemerintah telah mengambil langkah pembatasan sosial berskala besar. Pemerintah juga telah memberikan sejumlah bantuan ekonomi. Sementara para tenaga medis terus berjuang merawat pasien corona di berbagai rumah sakit. Wabah corona membuat resah, bagaimana tidak virus ini tak kenal kelas ekonomi. Rakyat dan pejabat berjatuhan terjangkit. Saat ini berdiam di rumah bersama keluarga menjadi pilihan terbaik untuk menjaga diri dari penularan virus corona.